Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Raja yang hak dan yang nyata, yang telah memberkahi kita dengan iman dan keyakinan, sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih semuanya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kajian ba'da subuh pagi ini, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya uraian singkat syarah kitab Al-Hikam, hikmah ke-71, Kamis 20 Juni 2024. Berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, Iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi maza yuqimuka fi. Jika kamu mau mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di mana kamu didudukkan. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak sekaligus ditutup dengan doa di akhir acara. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi'ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayya'lama manjilatahu indallah fal yanzur kaifa manjilatullah min qalbi fa innallaha yunjilul abda indahu bihaisu anjalahul abdu min nafsih. Ila hadrati mu'alif bihadal kitab Syekh Ibnu Atha'illah wa Syekh Ibnu Atha'iyah, Syekh Ibnul Ajibah wa Syekh Al-Imam Asyarqawi, nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim, tagomadahumullah bi rahmatihi wa askanahum fasiha jannatihi. Syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pegang kitabnya di halaman 62. Yang pegang kitab kuning, kitab hikam di halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hikmah ke-71, tetapi ini langsung ke 72. Dua hikmah. Karena ini pendek, hikmah dua-duanya pendek dan sangat erat hubungannya, jadi disatukan. Hikmah ke-71, Iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fangdur fima dayukimuka. Itu hikmah ke-71. Yang ke-72-nya, mata rojakoka ta'at wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbagu alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya orang-orang yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk duduk-duduk ngeriung bersama-sama di tempat thalabul ilmi. Apalagi di tempat thalabul ilmi yang sedang membahas tentang agar kita mengenal Allah, agar kita lebih terasa dekat dengan Allah. Masya Allah, sampai disebutkan kita sedang duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata musonib, kata pengarang kitab, idza aradta an ta'rifa qadraka, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah. Hal anta minal makbulin, apakah kita dari golongan orang-orang yang diterima oleh Allah dan golongan orang-orang yang bahagia, aw minal maradudin al askia, atau kita dari golongan orang-orang yang ditolak oleh Allah dan ya, orang-orang yang celaka. Nah, jika kita ingin mengetahui posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, fangdur fima yukimuka. Nah, kalau di kitab ini fangdur fimada yukimuka, maka lihatlah, perhatikanlah di mana dia, yaitu di mana dia itu Allah, di mana Allah menempatkanmu. Fangdur fimada yukimuka, maka lihatlah, perhatikanlah di mana Allah menempatkanmu. Apabila kita ditempatkan di tempat yang dicintai Allah, tempat itu bukan seperti kebun kota atau apa, tempat itu adalah kedudukan, keadaan. Apabila kita diamkan dalam keadaan yang dicintai oleh Allah, berarti kedudukan kita dicintai oleh Allah. Apabila Allah menempatkan kita di hal yang dibenci Allah seperti maksiat, berarti itu ciri bahwa kita sedang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW berkata, man aroda ayyalama manjilatahu indallah, pada siapa yang ingin mengetahui martabatnya di sisi Allah, falyangdur kaifa manjilatullahi min qalbi, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah dalam hati kita. Kalau kita ingin tahu kita di sisi Allah ini seperti apa, maka lihatlah bagaimana posisi Allah di dalam hati kita. Apakah Allah memang segalanya? Allah, 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 Allah lagi, Allah lagi.
dalam segala hal selalu Allah dan selalu melibatkan Allah, bahkan tidak bisa kalau tidak melibatkan Allah. Dalam keuntungan Allah, dalam susah Allah, dalam apapun hal kita libatkan Allah. Pertama yang hadir dalam hati itu Allah. Nah, jika posisi seperti itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyangdur kaifa manjilatullahi min qalbi. Jika engkau ingin tahu bagaimana martabat kita di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah dalam hati kita. Kalau memang tidak ada dalam hati kita, nggak ingat apa-apa ke Allah, oh berarti itulah martabat kita di hadapan Allah. Tetapi kalau kita selalu Allah dalam hati kita selalu Allah, selalu datang musibah, ingat Allah, datang untung, ingat Allah, datang segalanya, ingat Allah. Nah, berarti itulah martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika keagungan Allah yang ada di hati kita, maka anggota badannya pun akan taat kepada Allah. Anggota badannya taat, hatinya hanya merasakan cukup dengan Allah. Itulah dia sebenarnya orang yang mendapatkan nikmat dohir dan batin. Pada dohirnya jauh dari maksiat, batinnya, hatinya hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyalama ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indah. Kalau kamu ingin lihat apa yang ia dapatkan, maka lihat apa yang engkau lakukan. Bahasnya begitu. Nah, saya Ibnu Athaillah di sini memberi gambaran kepada kita. Fangdur fimadza yukimuka, maka lihatlah pada apa Allah tempatkan kita. Apakah jadi orang taat, tukang ibadah, berarti Allah tempatkan kita dalam jalur yang selamat. Apakah maksiat, berarti kita ada dalam keadaan celaka. Pemangkana min ahli sakowah istamalahu bima yusitu alaihi. Karena jika seseorang Allah tempatkan jadi ahli sakowah, ahli celaka, akan celaka, istamalahu bima yusitu alaihi. Maka Allah akan mengamalkan, menggerakkan dirinya, menggerakkan jasadnya terhadap sesuatu yang sesuatu itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana min ahli sa'adah istamalahu maulahu bima yurdihi anhu. Tetapi kalau orang ini sudah akan diselamatkan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, maka jasadnya oleh Allah digerakkan dalam hal-hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang umum. Itu untuk yang umum. Wa hada yunasibul amah. Wa amal khosoh. Dan adapun yang khosoh, adapun yang khusus, fayuqalu bihi in aradta an ta'rifa qadraka ay manzilataka indahu hal anta minal muqarrabin aw la fangdur fima da yukimuka ay yuriduhu ala qalbika min idraki jalati wa adomati. Nah, yang tadi itu untuk yang umum, orang awam. Keumuman, kebanyakan manusia yang tadi. Jadi kalau mau melihat orang itu, kalau orang itu mau ingin lihat kedudukan dia di sisi Allah, lihat saja dia diposisikan Allah apakah jadi orang taat atau jadi orang maksiat. Kalau dia diposisikan Allah jadi orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia tergolong orang yang bahagia. Tapi sebaliknya, kalau diposisikan oleh Allah jadi orang yang
melakukan maksiat aja. Nah, itu ciri orang yang celaka. Dan untuk orang yang khusus, yang khosoh, wa amal khosoh, payukolu. Tetapi orang yang khosoh, yang tadi, kalau sesuatu apapun yang menimpa dirinya, yang pertama hadir di hatinya adalah Allah, nah, maka dia adalah orang-orang yang bahagia. Datang nikmat menjadi dekat kepada Allah karena dia menyaksikan, merasakan bahwa nikmat ini dari Allah. Datang musibah semakin dekat kepada Allah. Datang bingung semakin dekat kepada Allah. Datang susah semakin dekat kepada Allah. Semuanya yang datang terhadap dirinya, semuanya menjadi alat dia lebih dekat kepada Allah. Datang cacian jadi dekat kepada Allah. Datang pujian jadi dekat kepada Allah. Datang pujian jadi dekat kepada Allah bagaimana? Datang pujian dekat kepada Allah, jadi dekat kepada Allah karena dia yakin bahwa dirinya bukan manusia yang pantas dipuji, karena yang pantas dipuji hanyalah Allah. Dan dia yakin bahwa dirinya yang dipuji adalah ciptaan Allah, yang mujinya pun itu ciptaan Allah. Nah, hakikatnya Allah memuji kepada Allah karena ciptaannya dengan ciptaannya. Nah, jadi semakin dekat, dipuji semakin dekat, dihina pun semakin dekat. Jadi jalan semakin dekat kepada Allah. Nah, ini adalah ciri orang yang sudah mendalam hatinya. Nah, berarti posisi Allahnya sudah melekat. In aroda antari pakodroka ay manjirataka indau hal anta minal muqarrabin aula. Apakah kita dari golongan yang dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Lihat saja, kalau ada sesuatu yang pertama hadir adalah Allah. Nah, itu adalah satu ciri bahwa kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM rahimakumullah. Oleh karena itu, selanjutnya di dalam hikmah yang ke-72, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan mata rojako katoat. Nah, mata rojako katoat wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbago alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, di mana-mana engkau diberi rizki oleh Allah, rizki taat, mata rozako taat, di mana engkau dikasih rizki taat. Taat itu rizki. Yang disebut dengan taat itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahi fi dohirika. Dalam dohirnya kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah semampunya kita, dan sekuat tenaga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu taat. Kalau ada maksiat, contoh maksiat, ada sesuatu tempat ada judi, hiburan campur judi, maksiat. Lalu orang lain pergi ke tempat maksiat, kita walaupun kita ingin kita, tetapi kita tidak berangkat. Kita kuat nahan. Itu namanya rizki. Makanya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Kata tetangganya, kenapa kamu alhamdulillah? Dapat apaan? Dapat untung apa? Gitu kan? Alhamdulillah, ya saya bisa menahan, nggak bisa ngelihat maksiat, ngelihat apa-apa, nggak ikut lihat maksiat, ngadirin maksiat. Nah, karena ia merasakan bahwa dengan ilmunya yang ia dapat, dengan ilmunya yang ia miliki, bahwa dia terhindar dari maksiat adalah rizki dari Allah. Begitu. Terhindar dari maksiat, rizki dari Allah. Seperti kita melihat aurat, kalau begitu yang pertama terlihat namanya
terlihat kan tidak disengaja. Nah, tetapi jangan sampai balik lagi dilihat, apalagi lama dilihat itu mah bukan alhamdulillah, innalillahi ya. Tuh. Tetapi kalau kita bisa menjauhi maksiat, bisa menahan tidak melakukan maksiat, itu adalah rezeki dari Allah zahirnya. Kita bisa melakukan taat, itu adalah rezeki dari Allah dohirnya. Nah, itulah kalimah la haula wala quwata. La haula, tidak ada daya melakukan taat, tidak ada daya. Bukan daya kita, tetapi daya Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat. Paling berat itu menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat luar biasa berat. Jadi kalau kita oleh Allah diposisikan jadi orang yang dimampukan menjauhi maksiat, orang melakukan maksiat, kita dijaga oleh Allah, itu rizki luar biasa. Syekh Ibnu Attal mengatakan, mata rozakokat taat, di saat kamu mendapatkan rizki dari Allah, yaitu taat, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, walgi nabihi anha, dan engkau merasa sugih dengan Allah, bi Allah tarkana ilaiha pinaili madlubika bal ta'alluqu qalbika bi maulaka. Nah, yang pertama yang pertama nih, yang pertama adalah jika engkau diberi rezeki taat oleh Allah, yaitu isinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah pada dohirnya. Satu. Yang kedua, dan engkau merasa kaya dengan Allah. Maksudnya, engkau melakukan taat itu bukan daya dan upaya diri engkau, tetapi daya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memampukan engkau, Allah yang membisakan engkau, Allah yang menguatkan engkau. Serta tidak ada yang dicari pinali matlubika. Setiap apa yang kita inginkan kita cari, tidak kita sangkut-sangkutkan dengan apa yang kita lakukan. Kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil pada dohirnya pada dohirnya jauhi maksiat, lakukan taat. Pada batinnya hati hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak menggantungkan hatinya dengan amal yang ia kerjakan, karena dalam hatinya semua ia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, jawabannya itu fa'lam annahu qad asbagu alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Ketahuilah, jika posisi seperti itu, kita sudah luar biasa mendapatkan nikmat dohir dan nikmat batin yang sempurna. Qad asbago, maka teman-teman Allah telah menyempurnakan, memberikan nikmat kepada kita. Nah, begitu. Jadi kalau kita taat ibadah, terus kita masih terhindar dari maksiat, tetapi masih ada kekuatan kita, taat kekuatan kita, iradah kita, kudrat kita. Nah itu baru satu rezekinya dohir saja. Tetapi kalau dalam taat, kita taat, tetapi dalam taat kita merasakan bahwa ini adalah daya dan upaya Allah, ikhtiar Allah, daya dan kekuatan Allah. Taat ini, nah itu baru rezeki yang sempurna, dohir dan batin. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu. Jadi rezeki itu bukan hanya makanan saja, bukan hanya pakaian saja, bukan hanya eh, apa ya, bukan hanya ilmu saja, tetapi taat pun itu rezeki. Taat pun itu rezeki. Kita bisa tahajud itu rezeki luar biasa. Kita bisa tahajud, apakah rezeki dohir apa rezeki batin? Kira-kira ibu-ibu jawab. Kita bisa tahajud. Dan batin. Kita bisa tahajud itu adalah rezeki dohir, belum rezeki batin, rezeki dohir.
Tetapi kalau kita bisa tahajud, lalu hati kita, Allah yang mampukan kita, Allah yang membisarkan kita, Allah yang mengkudrat dan iradatkan, Allah yang membangunkannya juga, tujuannya juga ridho Allah. Itu berarti sempurna rezeki kita, dohir dan batin. Itu ya, dohir dan batin. Mata rojaka taat wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbagu alaika ni'amahu zahiratan wa batina. Ada Pak Mamat halaman 62? Pak Ustadz Mamat ada? Nah, itu ya. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, sekarang tahu kita. Jadi, taat itu adalah rezeki dari Allah. Orang bisa duha, rezeki dari Allah. Bisa sholawatan, rezeki dari Allah. Rezeki dohir. Belum ke batin, itu rezeki dohir. Belum ke batin. Bisa zikir, rezeki dari Allah. Rezeki masih dohir itu. Nah, tetapi kalau dalam melakukan taat, kita merasakan bahwa taat ini adalah anugerah dari Allah. Taat ini adalah daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah. Nah, dan taat ini tujuannya hanya mencari ridho Allah, itulah batin. Jadi rezeki dohir dan batin kita dapatkan. Qad asbagu alaikan ni'amahu dohirutan wa batinah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Wa batinah wa hiya ma'rifatuka allati aujabat laka al ghaibatu anha wa adam ru'yatiha. Nah, besok dilanjutkan dengan hikmah yang ke-73. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibu minka. Sebaik-baiknya yang kau pinta dari Allah adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan kita suka bertanya, apa ya yang baik kita pinta kepada Allah itu, kita minta apa ya, gitu kan. Nah, kita lihat di TikTok kan banyak lewat. Nah, ini kita lah ngaji ini mah tiap hari terus dikaji. Besok di hikmah yang ke-73, khairu ma tatlubuhu abdul asya alati tatlubuha. Yang paling utama kita pinta dari Allah, ma huwa talibu minka, yaitu sesuatu yang Allah perintahkan untuk mencarinya. Apa? Besok jawabannya di RFM channel www.com, apa channelnya lupa lagi. Nantikan saja ba'da subuh hari besok. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan tadarus hikam ba'da subuh. Itulah hikmah yang ke-71 dan hikmah yang ke-72. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.